Selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Ketemu lagi bersama Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dan pagi ini seperti hari-hari kemarin atau beberapa hari lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Bovendigul juga sudah bertandang ke studio kami. Lalu juga ada Ketua BP4D atau Ketua Badan BP4D juga sudah bertemu dengan kita di sini, serta juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul. Dan pagi ini kita akan kedatangan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul, Ibu Maria Kamadun. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi. Selamat datang di studio kami juga Bu Maria. Ya, terima kasih. Baik, kita mencoba juga menggali atau mencari informasi terkait penggunaan dana otonomi khusus yang dikucurkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Bu Maria, 2017 dinas yang Anda pimpin juga menerima dana otonomi khususnya mungkin juga untuk pemberdayaan orang-orang asli Papua. Secara umum bisa Anda gambarkan kepada kita semua yang ada di Kabupaten Bovendigul ini, dari dana yang diterima ini digunakan untuk program apa saja, Bu? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, para permis di Kabupaten Bovendigul yang saya cintai. Kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan juga kami menerima bantuan dana otonomi khusus dari 2017 dan 2018, dan dana itu dibagikan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok usaha juga koperasi agar mereka bisa dapat bagaimana meningkatkan ekonomi di tingkat distrik dan kampung. Ya. Jadi salah satu standar yang diberikan kepada kami khususnya pembagian bantuan itu tidak diberikan seperti uang, tapi diberikan dengan BAMA yang kita berikan kepada masyarakat, untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan, terutama mungkin di setiap distrik dan kampung itu ada kami khususnya orang asli Papua tuh mempunyai kios-kios yang mereka bikin, dan itu yang diberikan kepada masyarakat itu di tingkat distrik dan kampung. Ini kalau berkaitan dengan dana adalah bantuan BAMA ya. Kalau ada program-program lain yang dilakukan, misalnya saudara-saudara kita yang tadi Ibu katakan bahwa punya usaha kios atau warung-warung itu, ada pendampingan atau bantuan pemberian modal usaha untuk mereka gitu? Ya, pada awalnya ya mungkin ya dulu Dinas Koperasi berdiri sendiri dari 2016, 2017 itu Dinas Koperasi berdiri sendiri, Perindak berdiri sendiri. Dan itu kami di Dinas Koperasi sendiri ya ada bantuan khususnya untuk bantuan modal usaha. Dan itu sudah diberikan. Dan mungkin yang terlebih kita sasarkan yaitu kami membentuk koperasi di 20 distrik. Selama ini yang diberi bantuan apakah merata seluruh distrik atau ada baru terfokus beberapa kampung atau beberapa distrik begitu, Bu? Kami berikan kalau memang yang koperasi untuk semua distrik, dan kalau UKM ini kami lihat kelompok-kelompok usaha yang mempunyai kios juga mama di pasar. Kalau UMKM yang banyak Ibu temui misalnya di distrik atau di kampung yang diberikan bantuan ini, rata-rata usahanya ini UMKM apa ini? Ya, kadang-kadang ada kelompok-kelompok usaha seperti kalau mama-mama sendiri mungkin keterampilan, yaitu mungkin noken, dan mungkin mereka punya ada merajut mungkin
hiasan-hiasan di dinding dan yang kita bantu mereka untuk bagaimana mereka bisa melanjutkan kegiatan mereka itu untuk sampai tingkat yang paling bisa mereka mungkin salah satunya juga mungkin dari kami kebanyakan ini sagu. Oke. Apa aja itu Bu? Iya. Kalau misalnya itu diolahkah atau apa? Ya secara manual tuh ibu-ibu tuh sudah lakukan. Dari mereka mungkin pangkur dan dibuat ini mungkin mereka rendam dan mereka jemur dan mereka ayak dan menjadi tepung sagu. Dan itu sudah berjalan dari 2016, 2017. Ya. Dan bagaimana kita untuk meningkatkan itu ya mungkin di tahun 2017-18 kita bergabung kembali koperasi masuk ke Perindak. Jadi kita berjalan bersama-sama dan antara koperasi dan UKM itu berjalan kios-kios atau dari perindustrian itu kita berjalan dengan baik dan itu sudah kita lakukan di tingkat distrik dan kampung. Namun khususnya bagi kami orang asli Papua itu bukan ketersediaan, mereka merasa bahwa sebenarnya harus ada ketersediaan secukupkan makanan, pakaian supaya mungkin di dalam rumah tangganya bisa walaupun kita minta untuk sejahtera tapi mereka bagaimana bisa ada makan yang baik, terus mungkin pakaian untuk anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik. Kalaupun demikian, artinya persoalan yang dihadapi masyarakat kita, warga kita yang tadi Ibu katakan, sementara bantuan yang diberikan adalah misalnya peningkatan kemampuan mereka untuk mengolah sagu tadi, juga ekonominya. Nah, apa siasat dari koperasi sendiri atau dinas yang Ibu pimpin ini atas misalnya kesusahan masyarakat kita yang tadi Ibu jelaskan itu? Iya. Setelah 2018 masuk 19 kita kena COVID. Akhirnya kami pun tidak berhenti sampai di situ karena kami masih dibantu dari kementerian tentang tol udara dan tol laut. Dan barang yang disampaikan ke sana untuk bagaimana kita membantu masyarakat dan mungkin kami ada kerjasama dengan beberapa pengusaha untuk di daerah di Gulatas karena itu tidak bisa sana dijangkau sama sekali, mereka melalui pesawat. Dengan adanya koperasi yang kita sudah bentuk, kita mungkin dengan pengusaha yang kita kerjasama dan barang kita bisa salurkan ke distrik Manglung, Bobakia, Porowai Batu, dan itu berjalan sampai dengan sekarang. Dan kalau memang mereka punya hasil dari sana juga kadang-kadang mereka kirim ke sini dan kami di kantor punya koperasi. Itu ditampung kan? Kami menampung. Kendala kita yang kita hadapi sekarang, kami buat sesuatu tuh ada tempat penampungan. Rumah yang kita siap untuk ada rumah penampungan barang itu setelah mungkin masyarakat bisa mengolah di tempat itu kami punya. Sudah ada tapi secara ini dari 2018 sampai 19 masuk 2000 itu belum kita buat tempat yang baik untuk menampung hasil masyarakat. Namun secara swadaya saya tampung di rumah saya untuk bagaimana kami bisa menyalurkan kepada di sini ada kios-kios atau toko yang mereka mau menampung hasil itu dan itu yang kita dah laksanakan. Namun kami juga harus kerjasama dengan Balai POM. Balai POM bisa turun di sini kalau kita punya rumah produksi. Ini rumah produksi kita di Kabupaten Bovendigul ini tidak ada. Jadi mungkin ke depan saya akan berusaha untuk rumah produksi itu harus ada, supaya bisa kita tampung hasil masyarakat. Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bovendigul, masih bersama Ibu Maria Kamandung, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Kita masih membahas terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus dari tahun 2017 sampai 2021. Ini fokus kita membicarakan soal penggunaan dana otonomi khusus yang
Bu Maria, bisa kita tahu kan nih, masyarakat bisa tahu kucuran dana otonomi khusus sebesar berapa di dinas Ibu ini dari tahun 17 atau dari tahun-tahun yang lalu itu? Ya, dari tahun 2017 mungkin 1 miliar lebih, 1 miliar 500. Dan 2018 juga 1 miliar. Jadi jumlahnya 1 miliar. Jadi kalau yang kemarin kita untuk pembentukan koperasi, kita maksimalkan, jadi mungkin setiap koperasi yang kami bentuk itu 35 juta yang kita kasih. Oke. Dana sebesar 1 miliar itu digunakan untuk apa, Bu? Apakah yang tadi Ibu katakan misalnya pembagian meskipun tidak secara tunai, tapi memberikan bahan-bahan makanan kepada masyarakat kita yang ada di kampung atau yang mengalami kesusahan, selain itu digunakan untuk apa itu? Kita langsung salurkan ke rekening, langsung rekening pengusaha atau ibu-ibu, mama-mama pasar langsung ke rekening mereka. Oke. Jadi itu lebih banyak disalurkan kepada mereka untuk pengembangan usaha mereka. Oke. Dari amatan Ibu Maria, saudara-saudara kita yang khususnya OAP ini, organisasi Papua yang ada di kampung-kampung atau yang ada di distrik-distrik ini, persoalan mendasar apakah yang mereka hadapi sebenarnya di sana, Bu? Ya, persoalan yang kita hadapi yang saya lihat sendiri, rendahnya jiwa kewirausahaan dan pengusaha bisnis. Terus mungkin lemahnya infrastruktur pendukung usaha. Jadi tadi saya bilang bahwa mesti ada rumah produksi. Rumah produksi. Ya, terus lemahnya sumber daya manusia, aspek produksi, manajemen modal, modal usaha, investasi, akses pasar, akses informasi, teknologi, desain, dengan daya saing kita orang asli Papua. Nah, kalaupun demikian, Anda melihat saudara-saudara kita mengalami kesulitan dengan yang tadi Anda katakan ini, apa siasat dari Dinas Koperasi sendiri ini yang Anda pimpin ini untuk memecahkan, minimal mengatasi persoalan yang ada yang dihadapi masyarakat kita ini? Iya, salah satu yang saya mau katakan bahwa kami menjalan dari sekitar 2018, 2019 itu kita sudah kita bantu masyarakat dengan dana yang mungkin setiap mama-mama itu kita hanya kasih 1 juta lebih untuk jual beli, dan mungkin ada usaha-usaha yang kita tidak kasih lebih, mungkin 5 juta saja. 5 juta itu untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan usaha mereka. Karena kalau kita lihat bahwa kita orang asli Papua itu perlu adanya pembimbingan, perlu adanya pembinaan. Jadi salah satu usaha yang saya lakukan, saya minta untuk kalau bisa tenaga pendamping saya harus ada. Jadi kemarin CPNS saya ada 14 orang yang mereka sudah masuk untuk bagaimana mendampingi koperasi, juga melihat UMKM di tingkat distrik dan kampung, supaya usaha-usaha ini kami berikan bantuan, namun kalau tanpa pembimbingan, tanpa secara kontinu dari kita, tidak akan berjalan bagi kita orang asli Papua. 14 orang itu cukup bisa mengcover semua? Ya, kami sesuai visi misi Pak Bupati ya, kita langsung ke 5 distrik induk. 5 distrik induk ya. Sementara itu ya? Iya. Nah, kalau dengan jumlah distrik yang ada dengan kampung yang begitu luas, tentu dengan personil yang 14 orang itu belum bisa mengcover seluruhnya, Bu ya? Iya, belum itu, tapi saya pikir bahwa di semua distrik itu ada pendamping dana desa. Jadi kerjasama kami punya dinas bidang ekonomi itu ada 9 dinas. Kenapa kita tidak harus ada kerjasama? Karena di satu kabupaten ini kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinkronisasi program antara dinas terkait supaya kita sama-sama bisa berjalan. Sudahkah kolaborasi dari dinas yang Ibu katakan tadi? Iya, saya mungkin secara saya sudah mau masuk 5 tahun ini, saya baru rasa bahwa mungkin tahun setelah Pak Bupati sekarang ya, beliau mau mulai bagaimana kita harus sinkronis program ini.
sehingga program-program itu bisa berjalan, Bu ya. Ya. Tentu koperasi perindustrian dan perdagangan ini tidak bisa berjalan jadi kalau tanpa melibatkan stakeholder lain dan juga OPD-OPD yang tadi Bu sebutkan itu ya. Iya. Jadi salah satu kendala yang tadi saya baca itu, kalau kita di dinas Koprinat itu kita juga melihat UMKM sampai dengan pemasaran. Oh, ya. Jadi pemasarannya ada di dinas kita. Begitu, itu yang harus bagaimana kita sama-sama mendukung antara dinas-dinas ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, memang penting sekali Bu bahwa masyarakat kita ini bisa memproduksi misalnya produk-produk yang punya nilai ekonomi yang cukup sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi kehidupan masyarakat kita. Tapi ketika memasarkan hasil-hasil produk ini yang bisa menjadi persoalan bahwa barang yang sudah diciptakan kadang-kadang cara pemasarannya masih terkendala, kurang terserap di pasar atau gimana. Nah, dinas koperasi yang Ibu pimpin sendiri ini langkah-langkahnya seperti apa ini kalau melihat semacam demikian? Ya, mungkin langkah-langkah kami ini khususnya yang produk yang kami lihat bahwa sementara ini menjadi mungkin menjadi payung begitu, jadi macam produk yang kita bikin ini terutama yang kita sudah mulai itu sagu dari tepung sagu yang mereka kelola secara swadaya. Itu sekarang sudah mulai sampai dengan sudah ada bisa kemasan terus mungkin tinggal belum kita jual keluar karena masih kita tunggu ada label tingkat kebersihannya ya. Juga salah satu yang kita lakukan kemarin mungkin dengan kehutanan itu salah satu operasi yang ada ketuanya tuh bisa membuat macam salah satunya di sini ada produk abon ikan. Abon ikan. Itu sudah jalan juga Bu? Ya, itu dari koperasi ini yang melatih ibu itu bisa sampai dengan mereka buat kemasan, membantu dinas kehutanan. Sampai dengan kemarin POM juga kami punya kemasan untuk produk itu ikan ini, abon ikan ini sampai dengan mereka di POM sana POM kemarin itu sangat nice dengan tepung sagu. Oke, Bu, ini juga mungkin masyarakat perlu tahu juga tadi Ibu katakan bahwa pelatihan pembuatan abon ikan itu selain pelatihan pembuatan abon ikan ini apa yang sudah dilakukan dari dinas yang Ibu pimpin sendiri juga misalnya adakah pelatihan lain yang melibatkan masyarakat kita ini? Contohnya masyarakat menerima manfaat dari dana otonomi khusus yang Ibu bagikan itu. Ya, itu yang pelatihan ini kita banyak lakukan. Ada kerjasama kami dengan pendamping dana desa. Bagaimana mereka membuat dari produk itu sampai dengan siap dijual, dipasarkan. Dan tadi saya katakan juga bahwa kami orang Papua sendiri itu untuk seperti itu tidak bisa kita latih terus kasih tinggal. Itu harus secara kontinu kita harus bimbing mereka supaya mereka bisa berjalan. Juga salah satu kendala mungkin modal usaha itu harus ada modal usaha yang kita berikan. Baik. Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bovendigul, masih bersama Ibu Maria Kabandum di sini. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini, pendengar. Masih bersama Radio Republik Indonesia Bovendigul, masih bersama Ibu Maria Kabandum, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Ibu Maria, saudara-saudara kita yang mendapatkan bantuan dan juga pembimbingan ini, kalau Anda lihat seberapa besar antusias mereka menerima apa yang Ibu berikan atau apa yang Ibu berikan kepada mereka misalnya soal pelatihan ataupun juga pengetahuan-pengetahuan tentang peningkatan usaha ekonomi mereka ini, Bu? Iya, antusias dari para pengusaha ini saya pikir mereka sangat serius karena bagaimana mereka bisa mengikuti dan melakukan apa yang kita memberikan pembelajaran kepada mereka supaya bagaimana mereka bisa meningkatkan
taraf hidup mereka, itu peningkatan ekonomi di tingkat keluarga dan mungkin di tingkat distrik dan kampung. Terus mungkin yang saya mau sampaikan lagi bahwa di dalam dinas kami sendiri adanya kerjasama kami dengan BUMD yang lain untuk membantu masyarakat dalam hal kredit usaha. Dan ini yang belum terlihat sama sekali untuk dari bank-bank ini membantu masyarakat untuk kredit usaha bagi khususnya pelaku-pelaku usaha di tingkat distrik dan kampung. Dan mungkin yang saya sangat sekarang juga karena kerjasama kami antara dinas juga badan usaha milik negara yang lain itu untuk membantu masyarakat yang ada dengan pemberian bantuan kredit usaha. Jadi salah satu yang bank yang berjalan yaitu Bank BPR yang setiap mungkin dalam satu minggu bisa 2 kali di dalam pasar untuk bagaimana ada mama-mama yang bisa kredit dan mereka duduk di situ sampai sore, dari pagi sampai sore untuk melayani ibu-ibu. Dan saya mohon untuk dari bank lain juga untuk bisa melihat secara kontinu khususnya bagi kita orang asli Papua. Dan mungkin ada hal-hal yang harus dibicarakan baik. Mungkin ada jaminan, mungkin salah satu dasar yang menjadi ini dari pemerintah daerah untuk menjamin mereka untuk ini bisa berkembang. Karena kalau kita lihat produk usaha di tingkat potensi daerah di tingkat kabupaten ini, kalau saya bilang bahwa kami punya semua. Tapi kami, kalau saya lihat bahwa ini tidak secara serius kita lakukan karena semua mereka sudah punya. Tapi bagaimana mereka mulai buat sampai dengan jadi itu jadi kemasan dan mereka bisa berjualan, itu bisa di tingkat mungkin dari kabupaten bisa mereka jual di toko-toko atau sampai di provinsi juga mereka bisa. Itu yang belum terlihat. Dan kami sambil berjalan dan saya berusaha untuk kalau bisa itu bisa sampai bisa menjadi kemasan yang bagus untuk bisa terjual. Dan mungkin saya rencanakan untuk kami akan buat surat izin yang resmi supaya toko-toko itu bisa menerima bisa menerima hasil dari masyarakat untuk bisa membantu menjualkan. Bu Maria, 2 tahun terakhir kita ketahui bahwa 2020-2021 kita semua di dunia ini mengalami masa pandemi adanya corona ini. 2020-2021 apakah dinas yang Anda pimpin juga masih mendapatkan dana bantuan otonomi khusus ini untuk pemberdayaan orang asli Papua atau gimana? Tahun dulu kami mulai masuk 2019 itu sudah mulai gejala untuk COVID, jadi itu sudah tidak ada dana otonomi khusus lagi. Mungkin yang kami baru kemarin bagi-bagi sedikit untuk para pengusaha yaitu dana COVID yang 2021 kemarin. Ya, itu bentuknya bantuan apa? Bantuan tunai kah atau bantuan dalam bentuk bahan makanan atau apa? Kami berikan dana tunai langsung dari bank. Jadi mungkin sebesar 1.500.000, ada yang 2.500.000 kepada mama-mama dari dulu di pasar, juga kelompok-kelompok kios dan usaha yang lain. Ibu Maria, kalau amatan Anda di lapangan ataupun misalnya di pasar-pasar sesulit apakah misalnya kita meningkatkan kemampuan saudara-saudara kita ini dalam berusaha atau dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka ini, Bu Maria? Dalam amatan Anda seperti apa sulitnya? Ya, saya mungkin pasar juga kita baru belum tahun ini kita akan membuat renovasi ulang, menata kembali lapak-lapak yang ada di sana dan supaya bisa berjalan dengan baik. Dan sementara ini dari tahun 2020 sampai di 2021 ini memang akhir-akhir ini kelihatan dana itu tidak berputar gitu. Akhirnya masyarakat yang kita suruh masuk ke pasar, mereka keluar karena banyak pengusaha-pengusaha juga yang mereka kredit dan
dan mereka harus Ya, membayar kredit itu. Dan kelihatan kalau di Kabupaten Bovendigul banyak yang berjualan di pinggir kota, di pinggir jalan, dan itu yang saya mau sampaikan bahwa memang akhir-akhir ini sangat sulit. Apa alasan mereka itu keluar dari pasar, Bu? Kalau apa yang mereka katakan kepada Ibu? Apakah di pasar kita punya barang tidak laku? Lebih laku kalau kita jual di pinggir jalan? Atau bagaimana ini? Iya, sebenarnya kalau di pasar juga mereka masuk tinggal, semua duduk di dalam pasar itu saya pikir orang akan datang di sana karena pembeli orang, kami pembeli mencari itu pedagang orang yang menjual barang-barang itu. Kalau kita serius berusaha atau mama-mama ini serius dan betul-betul mau duduk di pasar seperti pengusaha-pengusaha yang pendatang, itu saya pikir tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi kelihatannya kalau kita secara, saya mau sampaikan bahwa kalau saya lihat, saya orang asli Papua sini, saya merasa bahwa kami merasa tuh mereka mau menjual supaya mungkin cepat mereka laku, terus beli apa yang mereka harus butuhkan di dalam keluarga mereka. Karena sementara ini saya lihat yang lakukan jual beli itu hanya mama-mama, tapi bapak-bapaknya tidak. Ini kenapa Ibu Maria amati, kenapa bisa terjadi semacam itu? Karena bapak-bapak kita orang asli Papua itu mereka malu juga untuk jual-jual begitu. Sedangkan kita bandingkan dengan lihat pengusaha-pengusaha dari luar ya, mereka harus jalan dari rumah bawa jualan, entah itu mereka dapat uang atau tidak, tapi mereka jalan untuk mencari. Berarti terbalik, Bu, yang jadi kepala keluarga mama-mama ini ya? Iya. Kadang-kadang juga mama-mama di sana jual tidak dapat pulang, dapat pukul di rumah dari suaminya. Suaminya minta uang untuk, akhirnya dia bagaimana untuk dia keluar. Gitu. Baik, terlepas dari apa yang tadi Ibu temukan di lapangan dengan segala fenomena yang ada ataupun dengan segala persoalan yang dihadapi bersama, yang pasti bahwa kucuran dana otonomi khusus diperuntukkan spesial bagi orang asli Papua untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan taraf derajat kesehatan, dan juga meningkatkan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua kita yang ada di Bovendigul ini. Secara umum, Ibu bisa gambarkan kepada kami pendengar di RRI Bovendigul ini, dinas yang Ibu pimpin, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ini, program-program apa saja nanti misalnya yang Ibu rencanakan tahun ini atau tahun-tahun berikutnya untuk peningkatan misalnya kesejahteraan masyarakat orang asli Papua? Iya. Mungkin saya mau sampaikan bahwa untuk kita, khususnya untuk orang asli Papua, sebenarnya kita sudah mampu untuk bagaimana kita potensi kita bisa dilakukan di setiap keluarga itu sudah bisa ada. Namun bagaimana kita merubah mindset atau pola pikir kita untuk meningkatkan taraf hidup itu, dan itu yang sementara ini bagaimana kita harus lakukan secara serius. Salah satunya itu saya mau bagaimana adanya pendampingan secara serius untuk bagaimana UMKM ini bisa berjalan, usaha-usaha ini bisa berjalan. Dan mungkin yang sudah ada punya peningkatan itu kita tetap melakukan pembimbingan terus supaya meningkatkan hasil yang mereka lakukan. Terutama yang potensi daerah yang sekarang kita sudah siap untuk menjual sampai keluar, yaitu salah satunya kopi, tepung sagu, minyak lawang, terus minyak kelapa asli yang mereka sudah siap. Itu produk yang potensi daerah yang perlu diangkat supaya ini membawa nama kabupaten juga, karena kita punya produk-produk lokal ini sudah siap. Salah satunya juga karet. Juga mungkin saya mau sampaikan kepada masyarakat, mulai dengan salah satu tugas kami juga, yaitu bagaimana kami lihat bahwa di Kabupaten Bovendigul itu ada beberapa APMS, SPBU yang sudah berkembang. Kemarin kenapa kita lihat bahwa banyak yang berteriak minta tolong bagaimana kita bisa tersedianya BBM.
Dan dari tahun 2018, 2017-18 ini kita lihat bahwa orang tidak menyuarakan tentang BBM, tapi BBM itu berjalan mengalir seperti air begitu karena di setiap distrik sudah ada BBM atau SPBU yang kami bangun. Dan itu sudah masyarakat walaupun itu dia harganya agak naik, tapi masyarakat tidak pikir naiknya, tapi bagaimana BBM itu tersedia di Kabupaten Bovendigul. Dan itu salah satu tugas dari kita dan kita sudah lakukan itu dan sudah melihat hasil keadaan yang kemarin mereka berteriak tentang BBM itu sendiri juga. Bu Maria, kalau Ibu amati atau Ibu lihat potensi daerah Bovendigul ini, baik dia punya pangan ataupun kerajinan-kerajinannya yang bisa menjadi primadona atau idola untuk Kabupaten Bovendigul ini apa? Kerajinan apakah, atau misalnya bahan-bahan makanan yang tadi Bu katakan bahwa tepung sagu mungkin suatu saat bisa menjadi primadona buat daerah ini, atau amatan Ibu semacam apa? Saya pikir kerajinan juga, karena kalau mungkin ada tamu-tamu kita kan mereka bisa mungkin dengan ada kerajinan noken, terus mungkin aksesoris yang mereka buat, itu mereka cari. Jadi produk lokal kita tuh sebenarnya harus ada. Karena salah satunya ada beberapa ibu-ibu yang membuat hasil dari keterampilan mereka sendiri. Saya pikir sudah banyak yang ada hampir 5 atau 6 juga aksesoris yang kita harus siapkan. Jadi yang salah satu kendalanya mereka harus ada punya rumah produksi. Dalam peningkatan kapasitas pengetahuan atau kemampuan dari ibu-ibu kita yang misalnya membuat produk-produk tradisional, tas noken, manik-manik dan lain sebagainya, adakah dinas yang Ibu pimpin ini menggandeng yang lain begitu, misalnya untuk memberikan pelatihan kepada mereka? Tidak saja misalnya pembuatan tas noken, tapi bagaimana membuat tepung sagu itu menjadi produk olahan yang siap dimakan, yang punya nilai ekonomi yang agak tinggi ini. Pernah nggak dari dinas yang Ibu pimpin ini melakukan misalnya pelatihan khusus dari memang yang ahlinya membuat itu? Ya, kami juga mungkin bukan kita sendiri dari dinas, kita kerjasama dengan ada beberapa kelompok-kelompok mungkin yang sudah kami anggap bahwa mereka bisa melatih. Kami datangkan dari mungkin dari provinsi, juga dari mungkin Kabupaten Merauke yang mereka bisa datang untuk yang mereka sudah siap di sana dan mungkin melatih. Dan saya pikir kalau kita ibu-ibu di sini, saya pikir ibu-ibu pintar-pintar juga Pak. Karena mereka sudah bisa bikin secara dalam keluarga saja, mereka sudah bisa bikin. Dengan pengetahuan mereka yang terbatas itu sudah bisa membuat semacam itu Bu ya. Apalagi kalau mendapat pendampingan dan pelatihan semacam itu. Jadi itu yang saya bilang mesti ada rumah produksi yang baik. Balai POM, karena kita jual makanan dan lain-lain harus ada surat. Rumah produksi ini yang Ibu sebutkan idealnya berada di mana? Di kabupaten atau di setiap distrik atau di setiap kampung harus ada? Ya sebenarnya di setiap distrik harus ada. Dan salah satu rumah produksi yang kita ada tahun ini kita buat yaitu rumah produksi penyulungan minyak lawang. Itu di mana itu Bu? Distrik Kau. Distrik Kau sudah jalan itu? Ya besok kita akan bangun di sana di Distrik Kau. Baik. Distrik Kau dan Distrik Ki. Ini pembuatan minyak lawang semua? Iya. Baik pendengar, masih bersama Ibu Maria Kambandum dan kita masih bercerita ataupun menggali informasi tentang penggunaan dana otonomi khusus tahun 2017 sampai 2021. Kami ajak Anda setelah yang satu ini. Baik pendengar, kembali bersama Radio Republik Indonesia Bovendigul, masih bersama Ibu Maria Kambandum, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Kita masih berbicara tentang penggunaan dana otonomi khusus tahun 2017 hingga 2021. Bu Maria, tahun ini Anda mendapatkan, dinas yang Anda pimpin mendapatkan bantuan juga dana otonomi khusus? Tahun ini kita dapat bantuan dana otonomi khusus sekitar 12 miliar. Ya, ini digunakan untuk apa Bu? Kelihatannya besar sekali nih. Ya. Bukan kelihatannya nih, memang besar sekali nih 12 miliar ini. Ya. 12 miliar itu kita bangun untuk malam salah satu
bangunnya itu pasar sentral Mandowo sendiri yang kita harus buat, terus pasar di renovasi, pasar di Bumakia, terus pembangunan rumah produk itu penggilingan minyak bawang di distrik Kou dan distrik Ki, terus pembagian modal usaha untuk mama-mama di tingkat distrik dari kampung. Oke, ini menarik pembangunan pasar sentral kita yang ada di kilo berapa ya? Kita sebut itu kilo 3 ya. Nah, berapa besar atau berapa persenkah jumlah nanti misalnya pedagangnya di situ yang orang asli Papua bisa berjualan di situ? Ya, kami akan mungkin pasar yang kami bangun dari dinas itu yang mungkin ada di dalam, ada tulis pasar rakyat di dalam. Ya. Itu dibangun dari kementerian dan mereka sudah serahkan ke pemerintah daerah. Itu dikhususkan untuk orang asli Papua? Orang asli Papua. Nah, ini harus jelas, Bu. Ya, karena digunakan dana otonomi khusus untuk orang asli Papua. Iya. Jadi di sana mama tidak mau jual di tempat yang tertutup. Akhirnya kemarin solusinya saya ke kementerian dan sampaikan, dan itu kita harus bongkar. Dan mereka harus dibuat tembok-tembok yang terkait semua nanti dibongkar semua renovasi itu, dan mereka tidak mau ada tempat-tempat jualan, mereka langsung di ya, karena itu sudah memang kebiasaan dan tradisinya ya. Ya, itu sudah kebiasaan, dan mungkin pembuatan lapak itu harus nanti dibongkar dan dibuat lapak yang baik. Oke, Ibu punya data nggak seberapa besar atau seberapa jumlahnya kita punya pedagang-pedagang asli mama Papua yang berjualan di Bovendigul ini? Kami punya mama di pasarnya hampir 100 lebih. Itu 100 lebih ya. Ini belum yang termasuk yang jual-jual di pinggir-pinggir jalan, Bu? Karena kita punya pasar di sini ada dua. Pasar buah. Pasar di web sana dengan Mumanja ya, Mumanja Kua ya. Mumanja Kua dan pasar sentral. Mumanja Kua itu distrik punya. Kendalanya yang kemarin kami mau renovasi tapi tanahnya yang bermasalah. Akhirnya kemarin saya sampaikan ke petugas distrik yang datang ke dinas, saya sampaikan bahwa itu distrik punya. Dan itu sekarang distrik harus bertanggung jawab tentang penyelesaian begitu. Penyelesaian masalah tanah ini supaya bisa berjalan dan bagus, karena kalau memang itu tidak, ini berarti kami akan tutup pasar di. Oke, berarti akan dipusatkan di sentral, di pasar sentral ya. Mudah-mudahan itu ada usaha-usaha dari Ibu distrik untuk bagaimana menjalankan itu pasar itu bisa tetap di Mumanja Kua. Oke. Dari dana-dana otonomi khusus yang sudah Ibu bagikan kepada masyarakat asli Papua kita ini, khususnya mama orang asli Papua yang berjualan menerima ini, apa respon dari mereka sendiri, Bu? Atau apa yang sering dikatakan kepada Ibu? Kurang besarkah atau kurang tepat sasarankah atau gimana semacam itu? Sebenarnya kan kita bahagia saja bukan orang asli Papua saja, tapi semua pedagang dapat di dalam. Dan sebenarnya untuk mereka bersaing dengan pedagang pendatang itu sangat sulit. Karena pedagang, saya bilang bahwa kamu harus tetap di situ berjualan. Dan mungkin ada kendala-kendala, tanyalah ke pedagang yang pendatang itu, kenapa kamu bisa begitu? Supaya mungkin kadang-kadang juga mereka tidak bertahan, karena kadang-kadang orang tanya-tanya dan mereka dengan nada kasar bilang, kenapa itu beli sudah begitu, akhirnya kita harus hidup di situ, takut usahanya harus bertahan dan belajar dari mereka. Karena kalau orang pendatang, mereka biarpun hanya 1.000, mereka bisa duduk bertahan sampai dengan malam. Tapi kita tidak, hanya sebentar saja mereka pulang. Kalau mereka punya tidak datang, tanya mereka marah lah. Ini yang kita kadang-kadang saya sampaikan, jangan marah-marah. Karena marah-marah itu orang pembeli itu takut dan pembeli tempat lain. Baik, kita sudah mendekati akhir dari perbincangan kita di kesempatan pagi ini. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat kita yang ada di Bovendigul ini? Silakan, Bu Maria. Ya, saya mau sampaikan kepada para masyarakat, para pengusaha dan pedagang di Kabupaten Bovendigul ini. Saya pikir
mungkin pendatang, kami punya mama banyak di pasar. Untuk bersaing ini kadang-kadang sulit. Jadi tolong mungkin para pedagang, pendatang itu kan untuk memberikan bimbingan ya. Bimbingan juga, walaupun kita sama-sama jual, tapi ada masukan-masukan yang berikan kepada mama-mama yang berjual di situ supaya mereka juga bisa bertahan, walaupun 1.000 tapi mereka bisa bertahan untuk bagaimana dapat menghidupkan warga mereka nanti. Dan mungkin yang saya sampaikan lagi bahwa kita dari tahun ke tahun harus merubah nasib kita. Kita tidak bisa tinggal untuk orang lain merubah kita. Kita sendiri yang bisa merubah diri kita. Jadi saya mohon untuk kami harus bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain supaya kita juga harus kuat, orang asli Papua juga harus kuat untuk membangun daerah dan dirinya sendiri juga. Baik, terima kasih Ibu Maria Kamandung sudah hadir bersama kita di dialog pagi ini. Terima kasih, dan lain kesempatan Ibu berkenan lagi hadir di sini dan kita akan membicarakan topik-topik lain dan juga masih berkaitan dengan penggunaan dana lebih khusus. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Ibu Maria Kamandung, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.